Kapailah Arsa nih.
Boleh di ini biar saya bisa apa? Shirley, iya Shirley ya tadi yang bikin ya. Buat saya bisa share screen pengaturannya. Host disable participant screen sharing. Halo. Halo Pak. Iya Pak. Iya Pak. Screen sharingnya. Oke. Oke ya, saya sudah jadi host. Share screen. Nah, ini lebih enak. Cuman waktunya terbatas ini juga masalah. Sudah bisa kita mulai? Atau masih ada yang mau nunggu? Nanti waktunya habis. Kita mulai? Iya Pak, mulai aja Pak. Kan udah direkam juga Pak. Mulai Pak. Oke, kita mulai. Tadi kita fokus saja langsung ke pengambilan data ya. Nah, untuk memanggil data di dalam ArcGIS, itu kita pilih add data. Add data yang ada tanda hitam plus. Nah, ini tulisan add data. Kemudian kita klik. Kita cari lokasi penyimpanan tempat folder peta yang kita buat. Jika belum ada, maka kita cari di connect to folder. Misalnya foldernya belum muncul di tampilan petanya, connect to folder. Kita pilih partisi tempat penyimpanan, misalnya D ya, saya simpan di D. Nah, setelah muncul partisi D-nya, baru kita cari di lokasi penyimpanan. Ketika ada tampilan seperti ini, create piramida, maka yes aja. Tunggu sampai proses selesai. Kemudian unknown spatial reference, oke. Nah, ini adalah tampilan peta di layar ArcMap. Di pojok kiri bawah ada tulisan unknown unit, itu menunjukkan bahwasanya peta yang kita inputkan belum berkoordinat. Begitu juga belum ada tampilan skala di tool. Nah, untuk menentukan titik koordinat, kita harus mengacu kepada peta JPEG-nya untuk menentukan titik ikat. Kelihatan peta JPEG-nya? Terlihat? Enggak Pak. Tidak ya, bentar. Kalau ini terlihat ya. Nah, di sini kita harus tentukan 4 titik ikat. Titik ikat di dalam sebuah peta pada proses rektifikasi minimal ada 4. Pertama di pojok kanan atas, pojok kanan bawah, pojok kiri atas, dan pojok kiri bawah. Nah, di sini kita tentukan di pojok
pojok kanan atas. Nah, setelah kita tentukan nilainya. Titiknya di sini, kita tentukan nilainya, berarti X dan Y. X-nya berapa, Y-nya berapa. X adalah bujur, Y adalah lintang. Jadi bujurnya adalah 106 derajat, 40 menit, 10 detik. Untuk lintangnya 6 derajat, 27. Dicatat ya, 27 menit, 40 detik. Nah, kemudian untuk titik kedua, minta tolong nanti koordinatnya dicatat. Untuk bujurnya 106 derajat, 42 menit, 20 detik. Untuk lintang 6 derajat, 27 menit, 40 detik. Itu untuk lintang. Titik ikat ketiga, untuk bujur 106 derajat, 42 menit, 20 detik. Untuk lintang 6 derajat, 29 menit, 50 detik. Lanjut ke titik ikat 4. Untuk bujur 106 derajat, 40 menit, 10 detik. Untuk lintang 6 derajat, 29 menit, 50 detik. Nah, setelah kita tentukan titik koordinatnya dan kita catat, kita kembali lagi ke layar ARMAP. Mati kamera ya. Adik kok bisa tuh apa, Balik? Anggi Marati mohon di mute kan? Apa? Apa tuh dia? Nah, kita bisa perbesar di layar petanya dengan menggunakan tool zoom in, zoom out, pen untuk menggeser, dan full extend untuk tampilan layer gitu. Full extend, jadi tampilannya full layer. Nah, titik ikat 1 yang kita tentukan tadi, maka kita cari lokasinya pada layar ARMAP. Nah, ini dia. Nah, ini ya titik ya. Nah, ini titik ikat yang nanti harus kita berikan koordinatnya. Nah, sebelum itu kita harus mengatur dulu koordinat layer, karena di sini koordinat layernya unknown unit. Nah, karena tadi koordinat yang akan kita inputkan adalah koordinat geografis, maka layernya harus kita setting untuk koordinat geografis. Caranya klik di layer, klik kanan, pilih properties, kemudian ambil geographic coordinate system, pilih world, kemudian pilih WGS 84. Bisa kita centang add to favorite agar dia muncul di atas. Kemudian setelah muncul di add favorite, kita pilih WGS 1984 ini, kemudian OK. Otomatis di pojok kanan bawah, pojok kiri bawah yang sebelumnya tertulis unknown unit, sekarang sudah decimal degree. Artinya koordinatnya sudah diatur koordinat layarnya ke dalam koordinat decimal degree. Nah, selanjutnya kita bisa melanjutkan untuk memberi titik ikat. Nah, untuk titik ikat kita butuh tool georeferencing, maka harus kita aktifkan dulu dengan klik di daerah yang kosong di bagian atas ini. Nah, kita pilih georeferencing.
di sini otomatis di name layernya itu tertulis 1209/4122 adalah nama file JPEG yang akan kita lakukan rektifikasi. Kemudian kita pilih Add Control Point, kita klik. Kemudian kita tempatkan posisinya di tengah-tengah pixel titik ikat yang sudah kita tentukan. Kita klik, kita tarik keluar, kemudian kita klik kanan, kita pilih Input DMS. Nah, di sini kita masukkan nilai koordinat yang sudah kita tentukan tadi. Di mana titik ikat 1 titik ikat 1 nilai koordinatnya untuk bujur adalah 106 derajat 40 106 derajat 40 menit 10 detik. Nah, di sini ada S, ada E, ada W, ada E. E berarti east atau timur, W berarti barat, west. Maka karena kita tadi di petanya bujur timur, maka kita pilih S. Kemudian untuk lintang, nilainya adalah (6 derajat 27 menit 6 degree 27 menit 40 detik. Nah, untuk arah utara atau selatan, karena di peta sumbernya selatan, maka kita pilih south ya. Kita oke. Petanya akan hilang. Maka untuk menampilkannya kembali kita pilih full extend. Nah, ini dia full extend. Akan muncul. Dan titik koordinat yang sudah kita berikan titik ikat akan ditandai dengan tanda panah, tanda tambah berwarna merah. Ini dia. Nah, ini artinya sudah kita beri titik ikat. Titik ikat 1 dengan kode 1. Kemudian kita lanjut untuk titik ikat kedua. Kita zoom. Kemudian cara yang sama dengan titik ikat pertama, add control point, kita tempatkan di tengah-tengah pixel, tarik keluar, input DMS, kita masukkan nilai yang sudah kita catat sebelumnya. Untuk bujurnya 106 derajat. 106 derajat 42 menit 20 detik. Ini kita pilih S karena bujur timur. Kemudian untuk lintang 6 derajat 27 menit 40 detik. Kita pilih S karena dia di bagian selatan, lintang selatan. Oke. Full extend lagi. Nah, ini sudah ada dua titik koordinat yang sudah kita berikan titik ikat. Lanjut ke titik ikat ketiga. Kita perbesar untuk menentukan posisi. Perbesar. Lakukan cara yang sama, add control point. Kita klik, kita tarik keluar, klik kanan, input DMS. Nah, otomatis ketika sudah kita berikan minimal 2 titik ikat, maka untuk titik ikat ketiga dan titik ikat keempat angkanya akan menyesuaikan. Di sini 106 42 menit
19,95 artinya adalah 20 detik. Tinggal kita ganti menjadi 20. Dan di sini ada 6 degree, 29 menit, 50, sekian detik. Artinya di sini kita bulatkan jadi 50 saja. Oke. Kemudian lanjut untuk titik keempat. Tingkat keempat. Perbesar lagi, lakukan cara yang sama, add control point, kita tempatkan posisi di tengah-tengah, tarik keluar, klik kanan, input DMS. Nah, angkanya juga mengikuti, untuk detiknya saja yang sedikit lari, maka kita sempurnakan untuk longitudenya atau bujurnya 9,99 sekian, jadi kita ganti dengan 10. Di sini 50,00 sekian, kita bulatkan jadi 50 saja. Kemudian kita oke-kan, kita full extend. Nah, sekarang sudah ada 4 titik ikat di sini. Tingkat 1, 2, 3, dan 4. Jika bentuknya tidak ada terjadi perubahan, artinya posisi dan nilai koordinat yang kita inputkan sudah sesuai. Nah, kemudian titik ikat yang sudah kita berikan nilainya harus kita update georeference agar menyatu dengan gambar JPEG tadi. Caranya di georeference ini kita klik sehingga dia ada pilihan ke bawah, kita pilih update georeferencing. Kita biarkan. Nah, update georeferencing itu sudah selesai jika tanda tambah yang menandakan titik koordinat tadi sudah hilang. Nah, itu membuktikan kalau kita sudah melakukan update georeferencing. Nah, bukti yang lain bisa kita lihat dari skala yang sudah bisa diatur. Nah, jika skala 1:100, layarnya akan mengikuti. Maka jika misalnya 1:50.000, maka besarnya akan 2 kali dengan gambar yang sekarang. Nah, ikuti. Gitu juga misalnya 25.000, tentunya ukurannya 2 kali dari gambar yang sekarang. Tampilan yang sekarang, maaf. Nah, begitu. Begitu seterusnya. Ini membuktikan peta ini sudah terikat dengan koordinat. Nah, kemudian perlu kita simpan dengan format yang sesuai, karena format JPEG itu tidak bisa menyimpan koordinat, hanya bisa menyimpan grafik. Nah, untuk menyimpan koordinat, perlu kita ekspor ke dalam format yang sesuai, yaitu TIFF atau IMAX. Caranya, di layar petanya, kita klik kanan, kita pilih data, kita pilih ekspor data. Nah, pada tampilan ekspor data di sini, lokasi, artinya lokasi tempat penyimpanan setelah diekspor bisa kita tentukan. Nah, saya pilihnya di folder tugas, misalnya di folder tugas di partisi atau mau tambah folder baru bisa. Misalnya kita kasih georeference, artinya data yang sudah di georeference. Kita pilih. Nah, dia muncul di sini. Kemudian di format bisa TIFF, bisa IMAX. Nah, saya lebih cenderung memilih IMAX karena lebih ringan dibandingkan TIFF. Jadi kita pilih IMAX, otomatis di name-nya yang sebelumnya tadi JPEG, di belakangnya seperti di layar peta ini ada 1209/4122.jpg. Nah, sekarang nanti akan berubah menjadi titik IMAX. Jadi formatnya sudah berubah dari JPEG menjadi IMAX. Kemudian kita save, nunggu prosesnya. Ada perintah output raster, kita pilih yes saja.
Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kemudian ada di sini output layer, kita pilih yes, artinya ingin ditampilkan di layar armap atau tidak. Jika kita pilih no, artinya dia tersimpan tapi tidak ditampilkan di layar armap. Jika kita pilih yes, dia tersimpan dan juga tampil di layar armap. Kita pilih yes. Oke. Kemudian yang JPEG-nya bisa kita hapus, kita buang, karena kita tidak bekerja dengan format JPEG, kita bekerja dengan format IMG. Maka bisa kita hapus dengan klik kanan, remove. Nah, ini adalah peta JPEG tadi yang sudah bereferensi koordinat. Nah, dalam artian bisa selanjutnya untuk kita lakukan digitasi pada tahap selanjutnya. Kemudian pekerjaan ini dinamakan dengan proyek pekerjaan, agar nanti ketika kita tutup armap ini, kemudian ingin kita buka lagi tanpa harus memanggil ulang, tapi tampilan ketika dibuka itu adalah seperti yang tampil sekarang, maka perlu kita simpan. Caranya, di sini kita pilih save, kemudian pilih lokasi penyimpanan, video reference. Nah, misalnya di sini kita kasih project atau video reference aja ya, atau tugas. Kita save. Nah, dia tersimpan di sana. Halo, masih bergabung? Masih, Pak. Masih, Pak, masih. Oke. Pak. Kemudian selanjutnya ketika kita ingin buka lagi, nah ini file yang kita simpan tadi, pekerjaan yang sebelumnya, di sini saya tadi kasih namanya tadi tugas. Maka untuk bekerja selanjutnya kita hanya pilih file tugas. Kita klik 2 kali. Tunggu dia terbuka. Nah, ketika terbuka, otomatis yang tampil di layar adalah hasil pekerjaan kita terakhir, tanpa harus kita memanggil datanya kembali. Nah, seperti itu.
Oke, itulah tahapan yang namanya georeferencing. Nah, saya berharap semua kawan-kawan pada minggu ini bisa melakukan georeference atau rektifikasi ini. Karena pada minggu depan kita akan masuk kepada tahap digitasi. Nah, tool dari georeference bisa kita hapus. Oke. Oke, saya kira sampai di situ materi kita pada hari ini. Bisa ya, nanti dicobakan di rumah masing-masing ya, di komputer masing-masing. Jika ada kendala ya boleh sih bertanya, tapi jangan malam-malam lah, siang ya. Gitu. Ada lagi yang lain? Kalau ada kita tutup ya, karena saya mau masuk juga jam 10 di kelas D. Apa, gimana? Pak, Iya. kalau yang masalah kelompok belajar itu gimana, Pak? Boleh, kalau mau ada kelompok belajar silahkan tentukan lokasinya di mana, waktunya kapan, bisa saja. Atau kalau misalnya kawan-kawan bisa berkoordinasi dengan Bapak WD1, misalnya kawan-kawan menemui Pak WD1, bilang kalau kami terkendala di dalam praktikum. Apakah boleh kami praktikum di kampus, Pak? Gitu, kita minjam kelas, cuman kami tidak full satu kelas, gitu. Kami bagi mungkin 4 kelompok dari satu kelas tersebut. Nah, jadi bisa kami atur jarak. Nah, dan yang boleh ke kampus itu adalah orang yang benar-benar sehat. Nah, kalau seandainya WD1 mengizinkan, kita bisa di kampus, kita bisa minjam kelas, gitu. Silakan, kan ada kelas lain ya, A, B, C, mungkin perwakilan dari 4 kelas tersebut menemui Pak WD1, karena memang izin untuk perkuliahan di kampus Pak WD1, bilang saja, kami terkendala di praktikum Pak, kami belajar aplikasi, dan benar-benar nggak bisa lewat Zoom, lewat Google Meet, gitu ya. Nah, apakah boleh kami membuat kelompok belajar dalam artian satu kelas itu kami ada 30 orang, kami bagi menjadi 4 kelompok, ya. Jadi ada 8 orang untuk satu kelompok, dan 8 orang ini belajar tatap muka dengan dosen yang bersangkutan, kami minjam kelas, dan nanti diatur jarak sesuai protokol kesehatan, dan kami pastikan yang ikut itu orang-orang yang benar-benar sehat. Nah, seperti itu. Nah, sehingga mungkin satu hari pertemuan di kelompok itu ya full gitu ya. Jadi bisa semua kita ajarkan. Jadi nggak usah berbolak-balik gitu. Kalau ada yang di kampung bisa ke Pekanbaru, jadi kita full belajar satu hari itu. Saya kira sih begitu. Kalau seandainya Bapak WD1 tidak mengizinkan, berarti kita cari tempat di luar. Apakah nanti misalnya di rumah siapa gitu, terserah gitu. Saya bisa untuk membantu gitu. Saya kira begitu. Tapi saya harap akan bisa menemui Pak WD1, Pak Alimuddin untuk menyampaikan maksud ini. Ya, tapi dengan syarat tidak semuanya ya. Dari 30 orang mungkin ya kita bagi 4 kelompok lah gitu. Kelas ini kan 29 ya, kita bagi 4, ya berarti satu kelompok itu ya 8 atau 9 lah, itu kan nggak apa-apa dengan jaga jarak. Saya kira seperti itu, agar lebih efektif perkuliahan ini, karena memang saya juga terkendala dengan Zoom, di mana kawan-kawan tidak bisa mencobakan langsung gitu. Kalau misalnya kita tatap muka, saya mencontohkan, kawan-kawan bisa mencobakan, di mana terkendala saya bisa langsung memberikan arahan seperti itu. Bisa ya nanti diatur untuk ini, Anif dan kawan-kawan? Pak. Insya Allah, Pak. Bagaimana apa? Pak, tadi kan Bapak bilang katanya suruh buat laporan kan, Pak? Laporannya ini nanti di akhir kalau udah mau siap atau per minggu ini, Pak?
bagusnya kan per minggu, tapi sekali kumpul aja. Kalau mau dibikin terakhir nanti sekalian juga nggak apa-apa, tapi kan kita belajarnya kalau misalnya tatap muka seperti kalau kita belajar pakai Zoom atau Google Meet ya kita seperti ini bertahap seminggu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa tatap muka seperti alternatif yang tadi, tentunya format perkuliahannya beda. Mungkin 8 orang yang pertama dari georeference langsung ke digitasi jadi lebih banyak materinya ya. Kemudian sebulan lagi baru ketemu lagi, tentunya bergilir kan untuk 4 kelas, untuk 4 kelompok. Jadi gitu. Pokoknya tugas itu nanti dikumpul ketika sudah selesai semua. Nah, mau dicicil per minggu atau nanti ditumpuk ya itu kembalikan lagi kepada kawan-kawan semua. Saran saya sih Kosma atau perwakilan dari 4 kelas ini A, B, C menemui Pak WD1 gitu. Ya. Jadi memang dari mahasiswa yang meminta gitu. Kalau saya langsung ke WD1 nanti dibilang itu saya yang memaksa sementara mahasiswa keberatan. Nah, jadi begitu. Jadi seolah-olah dosen yang memaksakan, sementara kan sekarang itu memang diharapkan kita untuk offline, online gitu. Tapi kalau misalnya dari kawan-kawan semua yang meminta gitu, jadi memang permintaan dari mahasiswa, saya kira itu nggak masalah. Gitu ya. Jadi biar lebih efektif juga kita perkuliahan. Belajar pakai Zoom, pertama paket habis, dan kita juga mengertinya setengah-setengah gitu. Baik, kita tatap muka, ya mungkin 1 kelas itu kita bagi 4 kali pertemuan, tapi 1 kali pertemuan itu mungkin dari pagi sampai siang gitu ya, jadi full gitu. Kawan-kawan 1 hari itu mungkin memukuskan waktu untuk di sini, ketika udah pandai nanti kan bisa di rumah lanjutan. Jadi gitu. Saya pikir begitu cara yang lebih efektif. Kapan bisa saya tunggu? Ya itu terserah kawan-kawan, temui Pak Ali lah. Kan saya bilang, jangan dari saya gitu. Karena kan keputusan dari pimpinan itu perkuliahan online. Nah, ya saya ngikuti online. Tapi kalau kawan-kawan keberatan dengan online, mau offline, ya kawan-kawan yang minta gitu. Jadi bukan saya yang meminta seolah-olah gitu. Saya bersedia saja, mau offline, mau online, terserah. Nah, jadi terserah kawan-kawan, silahkan koordinasi dengan Bapak WD1. Ya, tentunya perwakilan dari 4 kelas. Nah, jadi memang semua kelas itu mau gitu. Itu aja sih. Temui Bapak WD1, utarakan kalau kita sangat terkendala dengan offline ini gitu. Mau kapannya itu tergantung kawan-kawan minta jadwalnya minta persetujuannya WD1. Kalau misalnya WD1 menyetujui, ya sudah besok saja, besok bisa. Kapan saja bisa. Penting izinnya itu gitu. Pak, mengenai tulisan itu formatnya bagaimana Pak? Bisa diulang lagi Pak? Ya di Excel, di apa aja, di Word saja, screenshot gitu. Oh, screenshot aja Pak. Baik Pak. Iya. Screenshot bikin keterangannya gitu. Kira gitu ya. Silahkan berkoordinasi dengan kelas-kelas lain, temui Pak WD1. Nah, itu aja. Jadi bukan permintaan dari saya bahasanya ke WD1, tapi kawan-kawan yang mau gitu. Itu ya. Jangan nanti bilang ke WD1 Bapak Megi yang minta apa. Jangan. Karena saya karena terkendala di online, bagusnya di offline karena sudah banyak di Pekanbaru juga kan begitu bahasanya. Nah itu sampaikan Pak WD1. Kalau Pak WD1 oke, nanti kita bisa minjam ruangan gitu, kita minta kunci kecas, kita bisa pakai koordinasi dengan Kosma kelompok kelas lain. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Oke, kalau gitu saya mohon izin karena mau lanjut di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.